1 dekade yang lalu, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di langit Tokyo. Sebuah struktur mirip alien bernama kastil terbalik muncul entah dari mana. Tak lama setelah kemunculannya, beberapa dungeon mulai terbentuk di berbagai bagian Jepang, mengubah dunia selamanya. Sebuah fenomena unik terjadi yang menyebabkan mana menyatu dengan manusia dan membangkitkan kemampuan mereka. Mereka disebut yang berbakat dan mereka bisa mengasah keahlian mereka untuk menjadi penyihir, untuk melawan dunia dan meraih kejayaan. Hal menarik tentang bakat seorang penyihir adalah kemampuan mereka. Bisa dinilai dari warna mana yang aneh yang memancar dari tubuh mereka. Dalam kasus ini, setiap penyihir memiliki satu warna yang menyoroti keahlian mereka. Namun dalam beberapa kasus langka, mutasi seperti pengguna dua warna juga menjadi kenyataan. Ini adalah kasus dengan adik laki-laki protagonis, seorang pria yang memiliki pakaian yang ingin aku curi. Kurosaki Kai adalah pengguna dua warna, menguasai mana berwarna biru dan merah. Kai percaya diri menghadapi monster yang menakutkan. Pertarungan mereka dimulai dengan makhluk itu menerkam untuk mencabik-cabik manusia itu. Tapi itu bukan masalah bagi Kai yang berbakat, yang dengan mudah mengaktifkan kekuatannya untuk melancarkan serangan tombak iblis. Tombak yang diisi dengan energinya ini dengan santai menembus kulit monster dan akhirnya menghancurkannya dalam satu serangan. Dengan monster yang dikalahkan, Kai berjalan mendekat untuk mengumpulkan batunya sementara saudaranya melihat dengan acuh tak acuh. Meskipun dia adalah adik laki-laki, Kai memperlakukan kakak laki-lakinya seperti sampah dan melemparkan batu itu ke kepalanya, mengingatkannya untuk mengumpulkan sumber daya apapun yang tersebar. Pada titik ini, Kai sudah mencapai level 89, yang cukup tinggi, memberinya gelar Raja Ungu dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyihir terkuat yang ada. Sayangnya, kebalikannya terjadi pada adik laki-lakinya yang menyebalkan, yang adalah protagonis kita, yang menyenangkan dengan sama sekali tidak ada bakat atau keterampilan yang dimilikinya. Kalian ingat bagaimana penggunaan dua warna adalah hal langka di dunia ini. Nah, anak kita juga mendapatkan kelangkaan, tetapi di ujung spektrum yang berlawanan. Dia mendapatkan kelangkaan karena tidak berwarna dan tanpa kekuatan. Memperkenalkan Kurosaki Ray, pecundang level 1. Roy ditunjukkan sebagai orang yang gigih karena meskipun tidak memiliki akses ke kekuatan apapun, dia bertekad untuk menjadi penyihir. Itulah mengapa dia bekerja sebagai porter untuk saat ini dengan tujuan mengumpulkan sumber daya untuk parti kakaknya yang mengasihani Ray dan mengajaknya ikut serta. Selama ini Ray telah ikut serta dalam misi-misi berbahaya ini dan menyeret dirinya sendiri dengan harapan bahwa suatu hari, hanya satu hari, sebuah keajaiban akan terjadi dan membuka beberapa kekuatannya. Setelah secara membabi buta mempercayakan mimpinya pada harapan kecil itu, dia masih terus bepergian bersama mereka hari ini. Sekarang mari kita bicara tentang keadaan party saat ini. Mereka baru saja tiba di ruangan bos, tetapi dengan cara segala sesuatu berjalan sejauh ini, anak buah Kai berpikir bahwa ini juga akan mudah. Pintu-pintu raksasa terbuka untuk memungkinkan mereka masuk saat party Kai berjalan di ruangan gelap sambil mengamati sekeliling mereka. Tiba-tiba mereka melihat sosok tubuh menghadap mereka di kejauhan. Anehnya, sosok ini tampak agak manusiawi dalam penampilan fisiknya. Tapi tahan diri kalian, karena segalanya akan menjadi liar dengan dewa waktu dan ruang. Kronos menatap mereka dengan ekspresi bosan. Sementara Kai berpikir orang ini hanyalah umpan lain di jalannya. Berharap segalanya akan berjalan mudah seperti terakhir kali, dia menyalurkan energinya ke beberapa tombak dan mengirim proyektil-proyektil itu melesat ke arah Kronos. Sebagai tanggapan, Dewa Waktu dan Ruang dengan santai mengeluarkan pedang dimensionalnya dan mengolok-olok serangan itu dengan menangkis tombak-tombak itu. Dia benar-benar tidak terkesa dengan tatapan kosongnya. Kai di sisi lain berada dalam cengkeraman, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam sebuah putaran yang brutal dan mengerikan, Kronos mengunci Kai sebagai target sebelum menusuk tengkorak tebalnya dengan serangannya. Itu adalah definisi dari dingin kejam.
Karena aku ada berharap orang ini akan bertahan sampai akhir seperti semua karakter rival yang menyebalkan. Menyaksikan tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Teman-teman Kai terdiam sementara Ray bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi di depan matanya, ragu untuk percaya apa yang baru saja terjadi. Ray mempertanyakan indranya sendiri. Tidak dapat menerima bahwa Raja Ungu dan salah satu penyihir terkuat di dunia dilumpuhkan dengan satu serangan. Mengenali dewa di hadapan mereka sebagai monster penghancur. Anak buah Kai dengan cepat mencoba melarikan diri, yang merupakan keputusan cerdas. Tetapi tidak ada gunanya, karena Kronos membunuh mereka secara brutal dalam sepersekian detik. Keputusasaan melanda anak kita saat dia jatuh ke tanah dalam kekalahan. Dewa yang tadinya diam itu kemudian mengucapkan kata-kata pertamanya. Senang telah menemukan manusia tanpa warna di antara kelompok itu. Menolak untuk menerima kekalahan, Roy mengumpulkan semua kepercayaan dirinya dalam satu momen. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan dalam hidupnya, jadi dia tidak akan membiarkan semuanya berakhir sekarang sebelum mencapai tujuannya. Dengan tekad itu, meskipun tubuhnya gemetar bahkan untuk berdiri, anak laki-laki tanpa warna itu mengarahkan senjata tajamnya ke dewa yang tak terhentikan. Itu adalah definisi dari keberanian. Rasa hormat tambah 1000. Kronos agak geli bahwa makhluk tanpa warna benar-benar berani menghadapinya ketika rekan-rekannya yang lain mati dengan brutal. Meskipun tubuhnya gemetar, anak kita tidak siap untuk menyerahkan nyawanya. Sebagai tanggapan atas keberanian anak itu, Dewa Waktu dan Ruang memutuskan bahwa dia akan menguji tekad anak itu. Dan mungkin kalian mengharapkan peningkatan kekuatan yang mudah, tapi tidak. Yang terjadi adalah Ray secara harfiah mendapatkan perlakuan Toji dari Jujutsu Kaisen. Tubuhnya robek di bagian samping, membuatnya berteriak kesakitan. Kronos bahkan tidak peduli dan berpikir mungkin dia sedikit terlalu keras kali ini. Menggunakan kendalinya atas waktu, dia mengembalikan keadaan anak kita ke kondisi semula yang sembung. Sangat mengejutkan Ray. Saatnya untuk bagian 2 dari cobaan neraka ini. Kali ini Kronos melepaskan api yang tak terduga dan mengelilingi anak itu dalam arena api neraka keputusasaan. Aku bahkan tidak akan mempermanisnya. Judul serangan itu keren. Sang dewa sebenarnya penasaran. Apa yang akan dilakukan manusia kecil yang lemah ini dalam menanggapi jebakan seperti itu? Tentu saja, meskipun lemah, Ray tahu bahwa serangan sederhana tidak akan berhasil untuk hal seperti ini. Tapi mungkin, jika dia menggunakan pedang dimensional yang digunakan Kronos untuk membunuh saudaranya, segalanya akan berbeda. Jadi Ray dengan cepat pergi dan menggunakan pedang itu untuk menembus api keputusasaan dengan serangan maju, tentu saja. Bahkan setelah dipersenjatai dengan senjata yang kuat, tubuh rapuhnya menahan luka bakar yang menyakitkan di sekujur tubuh, membuatnya meratap kesakitan. Menyaksikan langkah gigih anak itu, Dewa Waktu dan Ruang sebenarnya terhibur, tetapi ekspresi terhiburnya berubah menjadi kejutan total ketika dia merasakan senjata menembus dadanya. Benar sekali, anak kita secara resmi berhasil mendaratkan serangan telat pada seorang dewa sialan. Sebut saja itu awal dari sebuah seri, tetapi meskipun ada upaya ini, Kronos tersenyum sinis saat dia memundurkan waktu lagi. Mengembalikan anak itu ke posisi awalnya, Kronos berkomentar bahwa dia terkesan dengan upaya terpuji anak itu. Namun, Ray hanya menerima kekalahan dan meringkuk di lantai, menyadari bahwa semuanya sudah berakhir sejak awal. Pikiran tentang kematian dan keputusasaan mulai merayapi benaknya, mengisinya dengan kekosongan hitam, di luar dugaannya yang paling liar. Layar sistem menyambutnya, menyatakan bahwa kehadiran Dewa Waktu dan Ruang telah melepaskan segel Ray pada skill hitamnya. Ini sebenarnya mengejutkan Kronos sendiri, yang tidak mengerti apa yang terjadi. Anak kita kemudian secara resmi menerima bakat pertamanya dan skill Dain, mencuri kemampuan Kronos untuk memundurkan waktu. Ray tersengang dengan apa yang dilihatnya di layar sistem, sementara Kronos, seorang dewa sejati, berkeringat dingin. Sekaligus anak itu melepaskan penggunaan pertama kemampuan memundurkan waktunya
Tapi kali ini, dia tidak kembali beberapa saat ke masa lalu. Faktanya, langkah beraninya Barusar begitu liar sehingga bahkan membuat Kronos ketakutan. Sistem bekerja berlebihan dan menawarkan regresi penuh. Memutar roda waktu kembali bertahun-tahun. Membuka matanya lagi. Anak kita menyadari bahwa meskipun dia menggunakan skill rewind, dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Menatap pantulan di cermin, dia menyadari bahwa dia sedang melihat versi dirinya yang lebih muda. Sekarang, aku tidak tahu tentang kalian, tapi mencuri skill dari dewa sejati menandakan bagiku bahwa cerita ini akan sangat bagus. Mari kita juga memundurkan waktu untuk diri kita sendiri selama beberapa saat. Ketika Rai menggunakan kemampuan itu, seorang prajurit misterius mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak cukup kuat untuk menjatuhkan dewa waktu dan ruang dengan kekuatannya sendiri. Itulah alasan utama dia mempercayakan kemampuan ini kepada Rai. Percaya bahwa itu seharusnya mampu mengalahkan Kronos pada akhirnya. Kembali ke masa kini, atau lebih tepatnya masa lalu. Anak kita sedang merenungkah? Apakah ini semacam mimpi atau bukan? Tetapi ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat kastil terbalik mempertahankan warna putihnya, meskipun kastil itu hitam kemarin. Dan terakhir terlihat putih bersih 7 tahun yang lalu. Itu ternode dan akhirnya menjadi hitam pekat. Baru kemudian pintunya terbuka dan menjelajahi kastil. Mereka bertemu dengan dewa waktu dan ruang. Segala sesuatu mulai terungkap saat Rai mengingat penggunaan kemampuan memundurkan waktunya. Berkat skill Drain, memeriksa ponselnya hanya untuk memastikan. Dia menyadari bahwa dia benar-benar berhasil kembali 7 tahun ke masa lalu. Membuka jendela skillnya, dia mengetahui melalui sistem bahwa dia memiliki akses ke skill Drain. Tetapi kemampuan memundurkan waktu telah hilang. Namun anak kita tidak peduli tentang itu, karena akhirnya dia telah memperoleh bakat untuk dirinya sendiri. Usahanya, yang tidak mampu membentuk skill selama 1 dekade penuh, sudah cukup menyedihkan. Berkat kemampuan baru ini, dia bisa membuka pintu baru dan melakukan hal-hal yang hanya bisa dia impikan. Memeriksa ponselnya, Rai tiba-tiba menyadari bahwa hari ini seharusnya adalah hari ujian penyihir. Adegan beralih ke distrik Chiotol, yang secara resmi disebut markas besar asosiasi penyihir. Itu adalah satu-satunya badan pengatur yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau aktivitas makhluk yang dikenal sebagai penyihir, dan membantu mereka dalam penaklukan dunia. Tiba di dalam gedung, Rai memperhatikan betapa barunya bangunan itu yang masuk akal berkat regresi waktunya. Tiba-tiba Goto dan Oike, orang-orang yang sama yang merupakan anak buah Kai, mengganggunya karena menjadi pecundang tak berwarna yang ada di sini tanpa alasan. Bahkan Rai mengingat badut-badut ini karena dia pernah menjadi bagian dari kelompok mereka. Goto dan Oiki cukup mengganggu ruang anak laki-laki kita dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa teman mereka yang tidak berwarna di sini akan mengikuti ujian. Mereka pikir tidak ada gunanya mengikuti ujian seperti itu jika kamu tidak punya bakat. Dan meskipun dia benci mengakuinya, Rai tahu bahwa mereka benar, ini bukan rodeo pertamanya. Anak laki-laki kita sebenarnya mengulang ujian penyihir lebih dari siapapun hanya untuk mendapatkan nilai kelulusan. Tetapi pada akhirnya yang dia dapatkan hanyalah kegagalan demi kegagalan. Menepis tangannya, Rai meninggalkan diskusi. Mengejutkan para badut bahwa dia tiba-tiba menjadi sedikit berani. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke pengawas ujian penyihir. Dia sebenarnya adalah penyihir peringkat B bernama Hinata. Dan ya, katakan saja dia tidak terlalu senang melihat anak laki-laki kita muncul di hadapannya lagi. Hinata mengingatkan pria itu bahwa dia akan mati jika terus seperti ini. Tapi Rai bersedia mencobanya lagi. Tak lama kemudian dia dibawa ke lokasi ujian. Hinata tidak ingin repot menjelaskan semua detail kepada pria ini karena dia sudah mengetahuinya. Rai mempersiapkan dirinya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan 3 batu sihir dari goblin di dalam dunia. Itu satu-satunya syarat penyelesaian dan bagi siapapun yang memiliki skill sederhana,
Ini adalah tugas termudah. Biasanya begitu. Karena hari ini sangat istimewa, karena mengadakan ujian, di mana insiden mengerikan terjadi. Monster mengerikan di luar level Dungeon ini muncul entah dari mana. Redcap adalah monster level 37, dan ya, dia di sini farming aura, meskipun dia goblin kerdil. Dia mendekati mereka dengan mengancam. Sementara pengawas terkejut bahwa makhluk seperti ini muncul. Dia maju untuk menjadi umpan. Sementara itu mendesak anak laki-laki kita untuk lari menyelamatkan diri. Namun Rai pun mengerti bahwa dia tidak bisa mengalahkan Redcap. Apalagi, karena perbedaan level mereka terlalu jauh sekarang dalam alur cerita aslinya. Hinata tidak dapat mengalahkan pria ini dan akhirnya terluka parah. Dia melakukan yang terbaik untuk menunda kehancuran mereka dan melindungi Rai sampai akhir, tetapi gadis itu masih dipukuli dan menerima cedera yang menyebabkan dia pensiun. Semua berkat ketidakbergunaan Rai, ketidakmampuan dan kelemahannya. Apakah aku baru saja memanggilnya hal yang sama 3 kali berbeda? Ya, aku melakukannya. Bagaimanapun, Redcap secara langsung bertanggung jawab untuk mengakhiri karirnya secara harfiah. Jadi kali ini, keponakan Gojo di sini tidak ingin membiarkan itu terjadi. Dia bertekad untuk bertahan menghadapi ancaman yang menerkamnya dalam gerakan cepat. Ray melemparkan pedangnya ke arah makhluk itu, mengingat bagaimana Redcap dikenal memiliki skill yang meningkatkan statistik fisiknya. Sedemikian rupa, sehingga serangan biasa tidak berguna. Namun anak laki-laki kita adalah pengecualian, karena ketika senjata tidak berfungsi, dia bertarung dengan tangannya, diberi peringkat I untuk semua orang. Pukulan Rai hanya membuat goblin semakin marah seolah-olah makhluk itu tersinggung oleh keberaniannya untuk mencoba. Redcap mencoba menghabisinya dengan serangan berikutnya ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. Sistem. Layar mengungkapkan bahwa Rai berhasil mencuri skill peningkatan tubuh dari monster tersebut, meningkatkan statistik fisiknya sendiri secara signifikan. Dengan ini Rai dengan mudah memberikan tebasan vertikal yang bersih, memotong goblin seperti buah dengan pedangnya. Hinata benar-benar terkejut bahwa pria lemah ini mengalahkan Redcap dalam satu serangan. Menginternalisasi pemikirannya tentang skill drain. Ray merenungkan bahwa dia menemukan emas dengan kekuatan barunya, sedangkan Hinata, dia punya banyak pertanyaan. Dan ya, anak laki-laki kita dalam kesulitan karena dia tidak tahu harus berkata apa. Jelas dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia punya skill hitam. Alasan terbaiknya dalam situasi ini adalah bahwa itu hanya kebetulan. Dia berkeringat dingin, dan Hinata tidak akan termakan gaslighting. Selain itu, dia ingin membatalkan ujian, karena monster tak terduga. Insiden ini juga akan dicatat dan dilaporkan ke markas mereka. Sedangkan Rai, dia ingat bahwa bahkan anomali seharusnya tidak muncul dalam waktu deka, tetapi dia masih membutuhkan 2 batu Mona lagi untuk menyelesaikan ujian. Tetapi tentu saja pengawas tidak akan membiarkannya karena bahaya yang terlibat. Tiba-tiba 2 goblin lagi muncul dari bayangan dengan cepat bertujuan untuk menyerang mereka, tetapi jangan khawatir, Rai membuat pekerjaan ringan dari mereka dengan menebas mereka dalam satu pukulan, dan bahkan membuat Hinata terkesan dengan ketiga batu mana yang terkumpul. Dia memenuhi kualifikasi untuk tujuannya sementara pengawas terdiam. Adegan beralih ke pintu masuk markas Asosiasi Penyihir. Di sini Hinata menyerahkan lisensi penyihir resminya. Melihat kartu yang berisi kredensialnya akhirnya, Roy mengalami katarsis. Itu masuk akal karena selama bertahun-tahun dia menyeret dirinya hanya untuk lulus ujian. Selama ini dia gigih berusaha untuk menjadi seorang penyihir. Seorang kuli yang tidak pernah dihargai dan selalu diinjak-injak, tetapi dengan kartu ini dia resmi menjadi penyihir sekarang. Terlebih lagi, dia menyerahkan kepadanya rincian mengenai nilai tukar batu mana yang terkumpul. Batu-batu ini dikenal sebagai drop berharga dari monster. Setelah kekalahan mereka, batu-batu itu digunakan sebagai sumber energi dan bahkan dapat ditukar dengan uang. Berkat dia mengalahkan monster peringkat A, Ray sangat senang melihat saldonya. Lembarannya
Dia benar-benar mendapatkan 3 juta untuk mengalahkan monster itu yang sangat mengejutkannya. Pria itu menyadari betapa mudahnya bagi para penyihir untuk menjalani hidup yang baik. Bahkan pengawas pun bersorak atas prestasinya. Itulah mengapa kamu tahu dia adalah teman sejati. Dia memutuskan untuk meminta permintaan terakhir kepada Hinata yang akan terungkap di adegan berikutnya. Berdiri di depan gerbang yang tampak unik, Rai meluangkan waktu sejenak untuk mengagumi nama dan pangkatnya. Sebelumnya dia tidak bisa memasuki Dungyeon sendirian. Tetapi dengan perkembangan ini, dia pikir dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengubah arah masa depan. Tanpa diduga, seseorang menggunakan kemampuan manahan mereka yang menciptakan tangan astral raksasa dan menjebak anak kita di tempatnya. Ternyata itu adalah anak buah Kai dari sebelumnya. Dan para preman mengolok-oloknya karena mencoba memasuki Dungyeon sendirian dan melanggar aturan. Rai mengejutkan mereka dengan mengakui bahwa dia lulus ujian penyihir. Itulah mengapa dia memenuhi syarat untuk melakukannya sekarang. Tetapi fakta ini begitu luar biasa konyol di telinga mereka, sehingga mereka mengira dia berbohong. Sambil mencengkeram tengkoraknya, badut itu memohon anak kita untuk memamerkan bakatnya. Mari kita bedah kemampuan manahan sebentar. Itu sebenarnya adalah kompresi mana yang dimanipulasi menjadi bentuk fisik. Inilah alasan mengapa Ray berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya bahkan dengan skill peningkatannya. Tapi itu hanya berlaku untuk tangannya. Karena kakinya tidak terikat, pria itu benar-benar mendorong dirinya dengan kecepatan super dan memukul hidung pria itu dengan kepalanya menyebabkan mimisan instan. Dan dengan ini Rai berhasil mencuri kemampuan itu dan membebaskan dirinya. Serta meniru lawannya, Rai melepaskan versi manahannya, menahan badut itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan padanya. Mereka tidak percaya bahwa dia mampu membangkitkan bakatnya sendiri. Tetapi saat Rai sibuk menangani salah satu dari mereka, pria lain menyerbu dengan serangan bola api dasar. Untuk melawan serangan ini, Rai mengaktifkan skill Extreme Body Enhancement-nya, memancarkan aura emas yang bersinar saat dia menepis bola api itu. Lawannya tidak dapat memproses apa yang terjadi ketika tiba-tiba anak kita melayangkan pukulan langsung dari Dragon Ball Z dan meluncurkan pria itu ke dinding. Mereka tidak percaya bahwa pria ini memiliki lebih dari satu skill, sampai-sampai mereka mencurigainya sebagai pengguna dua warna. Tetapi Rai dengan lucu menyangkal mereka dan memanifestasikan bola api di tangannya. Berkat kontaknya dengan lawannya, dia berhasil mencuri skill tersebut, melepaskan bola merah yang berputar. Rai mengoreksi mereka dengan menyatakan bahwa dia memiliki warna lain di atas itu. Kamu sudah bisa tahu bahwa lawan-lawannya sangat ketakutan sekarang atas penemuan skill barunya. Ditambah lagi, belum ada yang pernah mendengar pengguna 3 warna sebelumnya. Ray tidak menghiraukan celotehan mereka dan menjawab dengan melemparkan bola api di samping pria itu. Tidak hanya itu, dia juga melepaskan pria lainnya dari belenggunya. Menanyakan, apakah mereka masih ingin main-main? Kedua idiot itu saling melirik dan menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mereka lari menyelamatkan diri seperti bajingan menyedihkan mereka. Masalah sebenarnya adalah saudara Rai, karena jika Raja Ungu akhirnya mengetahui apa yang terjadi, itu akan menjadi jauh lebih buruk di masa depan. Dia selalu menjadi anjing penjilat yang melayani setiap perintah Kai. Jika kabar tersebar bahwa Rai membangkitkan kekuatan barunya, Kai pasti akan datang memburunya, dan karena dia sudah level 50 sekarang, dia masih salah satu penyihir terkuat selain saudaranya. Ada banyak hal yang perlu dia khawatirkan. Misalnya akan ada Dungyeon yang segera terbuka. Saat ini yang terpenting baginya adalah meningkatkan levelnya, sampai dia benar-benar bisa bertahan. Itulah mengapa Rai menyelam solo di dunia untuk meningkatkan levelnya. Itulah satu-satunya cara dia akan mendapatkan skill yang lebih baik dan meningkatkan mana poolnya untuk mengaktifkannya. Berjalan dengan penuh pertimbangan, pria itu terkejut ketika monster tiba-tiba muncul. Makhluk mirip orang-orangan sawah ini sebenarnya adalah penyihir api yang berdiri di level 38.
satu level lebih tinggi dari Red Cap yang dia lawan. Karena dia hanya memiliki cukup mana untuk membuat satu bola api sekarang, itulah yang dia lakukan di tangan kirinya. Namun, Flame Wizard adalah kasus yang berbeda. Karena dia dapat dengan mudah menyalurkan penggunaan beberapa bola api. Kekurangan dan kesenjangan skill ini sebenarnya disebabkan oleh perbedaan level. Bola-bola api diluncurkan tepat ke arah anak kita yang melepaskan miliknya sendiri untuk melawannya. Sayangnya baginya, serangannya hanya melawan satu bola api lawannya. Tetapi sisanya masih membutuhkan penghindaran. Jadi dia melakukannya, mendapatkan kembali pijakannya, dan menilai bahwa pertarungan ini tidak dapat dimenangkan dalam tabrakan langsung. Tetapi terlepas dari keadaan, satu hal yang pasti, tidak peduli level lawannya, selalu ada celah yang bisa dieksploitasi. Jadi Ray memanfaatkan sepenuhnya hal itu dan mendekati Wizard yang tahu dia akan dihajar habis-habisan. Dengan hanya waktu 2 detik yang dimilikinya, Ray menghancurkan penyihir api dengan pukulan KO ala Mike Tyson. Pada kontak pertama, dia segera mencuri skill bola api dari lawannya, yang juga merupakan satu-satunya metode serangan penyihir itu. Monster itu mencoba menyerangnya lagi, mengisyaratkan senjatanya untuk merapal mantra. Tapi pertarungan ini sudah berakhir karena Ray telah mencuri skillnya, menyebabkannya mengaktifkannya di sekitar penyihir itu dan melahap monster itu dalam badai api. Dan dengan itu, penyihir api itu dikalahkan. Tak lama setelah kekalahannya, anak kita naik level 4 kali berturut-turut setelah mengalahkan monster level tinggi. Baginya masuk akal bahwa monster yang lebih kuat menjamin lebih banyak poin pengalaman. Dan meskipun biasanya cukup merepotkan untuk menghadapi mereka, pengurasan skill adalah cara pasti untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Kita juga mendapatkan pengungkapan tentang levelnya saat ini. Ray melompat dari level 8 ke 12 dengan satu pertemuan ini, mempersiapkan dirinya untuk tugas berat di depannya. Dia berencana untuk mencapai level 30 setidaknya di dunia ini. Dan dimulailah saat anak kita mengalahkan penyihir api lainnya, Red Cap, dan juga prajurit kadal. Setelah beberapa waktu, dia mendapatkan cukup level untuk naik hingga 27. Tapi tentu saja semakin sulit untuk naik level dengan kecepatan eksponensial yang sama. Itu berarti, untuk mencapai level 30, dia harus menemukan monster yang lebih kuat untuk dibunuh. Jadi itulah yang dia lakukan dengan menjelajah ke bagian terdalam dunia, ruangan bos. Berdiri di depannya, Ray merenung bahwa inilah semua yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai level 30. Anak itu meraih pintu dan masuk ke dalam. Itu adalah arena kosong, dan di kejauhan seorang prajurit sedang berjalan ke arahnya keluar dari bayangan. Mengenakan aura hijau, monster ini disebut Skull Demon. Desainnya sangat sangar, dan dia bahkan memiliki imp level tinggi sebagai bawahannya. Ray mengenali ancaman itu, karena sekarang dia menghadapi banyak lawan level tinggi dalam pertarungan langsung. Satu-satunya kesempatannya untuk menang adalah mencuri skill mereka. Menggunakan peningkatan tubuh skala penuh, anak kita menyerbu ke arah monster boss. Dia menarik tinjunya untuk menyiapkan pukulan kuat dan melepaskannya. Tapi yang mengejutkannya, Skull Demon bahkan tidak bergerak. Faktanya, serangan itu bahkan tidak mengenainya karena dicegah oleh semacam penghalang. Ini membuat penyihir itu waspada saat dia mundur dan menjaga jarak. Melihat perisai heksagonal yang melindungi monster ball, persis seperti yang dia duga. Menembus penghalang mana itu merepotkan. Dan karena itu, dia tidak akan bisa menggunakan pengurasan skill, yang berarti Skull Demon adalah lawan yang sulit baginya. Makhluk iblis itu mengeluarkan teriakan perang sebelum dengan cepat maju menuju target manusianya. Anak kita tampak terguncang oleh kecepatannya yang luar biasa saat serangan makhluk itu melesat darinya sejengkal. Menyadari bahwa dia dalam posisi sulit, Ray percaya dia harus menggunakan upaya terakhirnya. Untuk melewati penghalang mana yang kokoh itu, dia perlu menggunakan pendekatan yang berbeda. Disitulah Flying Imps berperan. Karena meskipun anak kita tidak memiliki kekuatan yang cukup sendirian, dia bisa melakukan hal lain.
Jadi Ray bergegas menargetkan salah satu Flying Impulse, memukulnya dengan ayunan kuat. Karena seperti yang kubilang, tangannya dinilai untuk semua orang, bahkan jika kamu adalah kelelawar raksasa. Ini mengaktifkan kemampuan pengurasan skillnya, mencuri jarum es dari mereka. Selanjutnya, anak kita melanjutkan dengan serangan bola api, menghancurkan MP itu dengan kemampuannya. Dengan salah satu dari mereka berubah menjadi kentang goreng gosong, dia melihat yang lain dan mengaktifkan kemampuan terbarunya. Jarum es untuk menusuk MP kedua, menjatuhkannya segera. Sekarang setelah gangguan dihilangkan dari medan perang, Rai memusatkan perhatiannya pada Skull Demon, yang dengan santai melanjutkan memanggil MP menggunakan sihir pemanggilannya. Kamu mungkin bertanya-tanya bahwa dia membuang-buang waktunya barusan, tapi itu sama sekali tidak benar. Kemampuan ini sebenarnya menguntungkannya. Karena inilah yang Rai cari saat dia kembali ke kondisi peningkatannya, menebas EMP lainnya. Dia mencapai level 28, memberinya kesempatan untuk mengumpulkan poin pengalaman. Dengan kenaikan level yang tiba-tiba, sistem memberitahunya tentang kualifikasinya untuk mengaktifkan sintesis skill. Ini adalah rencana Rai selama ini. Mari kita kembali ke Skull Demon yang mengaum, yang melihat Rai menggunakan skill jarum es dan bola api untuk mengambil keuntungan. Dengan perapalan simultan, dia mengaktifkan proses sintesis, menggabungkan kedua skill menjadi campuran unik. Dipersenjatai dengan kemampuan baru ini, anak kita menerjang maju untuk menyerang monster itu dengan serangan udara. Seperti terakhir kali, Skull Demon mengaktifkan penghalang mananya untuk melindungi dirinya dari serangan violence yang menghancurkan. Serangan itu mengenai perisai, tapi itu di luar batas kemampuan perisai, menyebabkannya hancur dan akhirnya pecah berkeping-keping. Dan begitulah Rai memecahkan penghalang mana dan memperolehnya untuk dirinya sendiri. Tetapi pertarungan belum berakhir saat dia mengaktifkan kemampuan peningkatannya lagi untuk menyerang iblis tengkorak. Setelah menggunakan kemampuan penguras skillnya pada monster boss, dia telah menghilangkan pertahanannya. Sementara iblis tengkorak masih pulih dari serangan sebelumnya. Orang ini mengeluarkan tombak api kedua dan menusukkannya menembus dada monster itu. Di saat-saat terakhirnya, makhluk itu membakar api merah menyala yang ditelan seluruhnya oleh serangan itu. Setelah kekalahan monster boss, ia menjatuhkan batu mana hijau. Selain itu, perkembangan pribadi Ray datang dalam bentuk 4 kenaikan level berturut-turut yang luar biasa. Karena dia sekarang level 33 di akhir satu pertempuran. Setelah akhirnya mengalahkan makhluk itu dan menembus perisai kuatnya, anak kita mengambil napas sejenak. Adapun proses sintesis skill yang dia gunakan sebelumnya, mari kita luangkan beberapa saat untuk melihat cara kerjanya seperti namanya. Ini menggunakan skill individu dan menggabungkannya untuk membentuk skill baru yang lebih canggih. Ini adalah teknik kuat yang hanya dapat diakses sekitar level 30. Ray yakin dia akan bisa menguasai teknik itu segera. Itulah mengapa dia menggantungkan seluruh rencananya pada sintesis skill. Untung saja itu berhasil baginya karena pertarungan bos itu terlihat sulit di awal. Tiba-tiba layar sistem memunculkan pesan baru untuk anak kita yang menjelaskan bahwa dia memenuhi persyaratan level untuk benar-benar meningkatkan kemampuan penguras skillnya. Sebelumnya dia hanya bisa memperoleh dan menyimpan 3 skill dalam arsenalnya sekaligus. Tetapi karena dia telah naik level, dia sekarang dapat menyimpan hingga 5, yang merupakan hal yang sangat nyaman baginya karena dia memiliki banyak pilihan untuk dimainkan. Adegan beralih ke markas, di mana anak kita telah membawa batu mana iblis tengkorak untuk ditukar. Menyaksikan pemandangan itu, Hinata terkejut bahwa dia mampu mengalahkan monster boss tingkat tinggi seperti itu sendirian. Belum lagi bahwa orang yang sama ini sekarang level 33 hanya dalam rentang waktu sekitar 1 hari. Seperti terakhir kali, Ray buruk dengan alasannya dan pada dasarnya mencoba mengelak bahwa ada sedikit keberuntungan yang terlibat. Tapi itu sama beruntungnya dengan menemukan $1 miliar di bawah tempat tidurmu. Bahkan Hinata seperti bro, berhenti berbohong. Itu tidak mungkin. Untuk mengumpulkan begitu banyak poin pengalaman dalam 1 hari, dia juga memberinya kabar baik.
Karena dia telah melewati level 30, dia memenuhi syarat untuk benar-benar dinilai sebagai penyihir peringkat B tanpa syarat apapun yang mengikatnya. Percakapan berjalan lancar jika bukan karena fakta bahwa suara yang familiar datang dari belakang. Seluruh tubuh Rai membeku ketika dia mendengar celotehan arogan saudaranya masuk ke telinganya. Kai menolak untuk percaya bahwa saudara pecundangnya ini adalah peringkat B yang sebenarnya. Percaya bahwa itu pasti semacam kebetulan atau kesalahan oleh pengawas. Hanya berada di sekitar kehadiran Kai, anak kita berkeringat dingin karena dia benar-benar ingin menghindari bertemu dengannya sampai nanti. Hinata juga terkejut melihatnya. Sementara Raja Ungu mencibir bagaimana saudaranya yang menyebalkan bahkan tidak bisa menggunakan satu skill pool meskipun nyawanya bergantung padanya. Itulah artinya menjadi orang tanpa warna. Jadi fakta bahwa orang yang sama ini berakhir sebagai peringkat B sungguh konyol di depan Kai. Bagaimanapun, Hinata sebagai pendukung OG anak kita sejak hari pertama benar-benar mendukung Ray dan membelanya, menyatakan bahwa dia mengalahkan Red Cat dan Iblis Tengkorak sendirian. Pengungkapan ini menyebabkan Kai segera mengalihkan perhatiannya ke Ray dengan tatapan skeptis dan serius. Menyalurkan aura ungunya, dia bertanya, apakah adik laki-lakinya benar-benar sepercaya diri itu sekarang? Terlebih lagi, bajingan gila ini mengaktifkan pukulan yang ditingkatkan dan secara harfiah menyerang anak kita di tempat. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mengguncang ruangan. Ketika debu mereda kita melihat akibatnya. Pukulan Kai tidak bisa mencapai Rai tetapi itu menghancurkan sebagian penghalang mananya. Sebagai balasannya Rai yang percaya diri menatap tajam saudaranya dan menyerukan pendekatannya yang sembrono. Melihat keduanya siap bertarung di tempat seperti ini membuat pengawas gelisah. Raja Ungu menyadari bahwa saudaranya akhirnya membangkitkan kekuatannya. Yang sangat mengejutkannya, semua rumor ternyata benar. Yang disetujui dan dikonfirmasi Rai, menarik kembali pukulannya. Kai berpendapat bahwa meskipun dia telah memperoleh skill, itu tidak akan membuat perbedaan. Dan bahwa dia tidak boleh terlalu percaya diri berdasarkan itu. Bagaimanapun juga dia akan menjadi ujian terakhir Rai. Pada dasarnya menyatakan dirinya sebagai musuh saudaranya sendiri dari kelihatannya. Hinata benar-benar khawatir bahwa orang ini akan melancarkan serangan lain tepat di dalam markas juga, tetapi syukurlah. Sekonyol badut berambut ungu ini. Dia tidak sejauh itu, sebaliknya Kai berpendapat bahwa dia tidak akan kesulitan menghadapi saudaranya, bahkan jika dia adalah penyihir peringkat B sejati. Juga, dia melanjutkan menuduh anak kita telah menipu untuk mencapai posisinya sekarang, percaya bahwa pasti ada semacam tipuan yang terlibat. Tapi ini hanya provokasi agar Rai bisa menerima tantangannya untuk melawannya dalam pertandingan. Anak kita tahu bahwa jika dia menolak saudaranya di sini, itu akan menjadi lebih kacau baginya di kemudian hari. Itulah mengapa, terlepas dari perbedaan level mereka, dia menatap matanya dengan tekad dan menerima tantangan Kai. Sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan saudaranya. Begitu banyak, sehingga membuat Raja Ungu frustrasi. Bagaimanapun, adegan beralih ke arena asosiasi penyihir. Markas, tempat yang lebih cocok untuk pertandingan mereka, berdiri melawan lawan kuatnya. Ray mengumpulkan pikirannya. Percaya bahwa salah satu cara strategis untuk menghadapi seseorang yang lebih kuat darimu adalah selalu waspada terhadap sumber daya yang kamu miliki. Misalnya, perbedaan mana memainkan peran besar. Itulah mengapa dia tidak bisa mengambil risiko menurunkan kewaspadaannya dalam pertarungan ini bahkan sedetik pun. Masalahnya dia baru level 30, jadi paling-paling dia punya sumber daya mana untuk mengaktifkan 3 skill sekaligus, tapi Kai orang itu level 50. Dan kapasitas kombonya bisa mencapai 5 skill memberinya keunggulan alami dalam pertarungan mereka. Itu berarti pertarungan ini tidak bisa menjadi pertarungan langsung. Karena Roy secara harfiah tidak bisa mengalahkan kumpulan mana kakaknya tanpa menghabiskan miliknya sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu pendekatannya adalah mencoba untuk mendekat jarak mereka dengan sesuatu yang lain. Pertarungan dimulai segera dengan anak kita menembakkan serangan pertamanya dalam bentuk jarum es. Sementara itu Kai tidak gentar
dan menciptakan 4 bola api di sisinya. Kedua serangan diluncurkan satu sama lain. Dan saat jarum es bertabrakan dengan bola api, hasilnya adalah ledakan. Sekarang aku sebenarnya berharap Kai menang dalam bentrokan ini, tapi mengejutkan bahkan baginya bahwa Ray sudah menyerang. Berkat skill peningkatan tubuhnya, dia dengan cepat mempersempit jarak antara keduanya mencoba untuk mengalahkan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Ini sangat mengejutkan Kai karena ini mengkonfirmasi kepadanya bahwa kakaknya juga seorang pengguna dua warna. Sekarang bagian yang menarik adalah bahwa serangan Ray di sini adalah pendekatan yang diperhitungkan. Dia tahu bahwa karena Kai telah menghabiskan mananya dalam 4 bola api, dia seharusnya hanya memiliki sekitar satu penggunaan skill lagi yang tersisa. Jadi Ray tidak hanya menggunakan peningkatan tubuh. Dia menggandakan dengan mengaktifkan Fire Lance juga. Itu 3 skill diaktifkan pada saat yang sama, pada dasarnya menjamin kemenangannya jika serangan itu mengenai lawannya. Sekarang Kai terkejut melihat bahwa kakaknya menguasai tidak hanya 2, tetapi 3 skill pada saat yang sama tetapi alih-alih putus asa. Senyum terukir di wajahnya. Seolah-olah itu tidak masalah sama sekali. Kai mengaktifkan bola api tepat ketika lawannya mendekat, membuat Ray terbang dari benturan. Inilah bagian yang bahkan Ray tidak bisa pahami. Bola api tunggal itu pada akhirnya mampu menandingi Fire Lance-nya dan bahkan mengalahkannya yang seharusnya mustahil. Kai yang arogan akhirnya mengerti mengapa kakaknya begitu percaya diri dalam pertarungan ini. Itu karena dia adalah pengguna 3 warna yang mengira ini akan mudah baginya, tetapi perbedaannya sederhana. Level mereka terlalu berbeda satu sama lain, dan sekarang gilirannya untuk mengalahkan Ray jadi dia melemparkan banyak bola api padanya. Menghindari bola api itu, Ray melesat pergi secepat yang dia bisa dan dari kejauhan. Membalas dengan penggunaan serangan Fire Lance-nya yang lain, harus kuakui meskipun ceritanya sederhana. Aku suka gaya seni yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan yang berbeda. Bagaimanapun juga Raja Ungu sama sekali tidak terintimidasi dan hanya membalas serangan itu dengan skill bola apinya lagi. Bola api tunggal itu memusnahkan Fire Lance Ray dan memiliki cukup energi untuk sampai padanya. Untungnya Ray mengaktifkan penghalang mananya untuk memblokir serangan itu. Tapi inilah kejutannya. Bahkan penghalang mananya tidak cukup untuk bertahan melawan penggunaan bola api sederhana Kai itu menghancurkan perisai saat benturan dan membuat Ray terbang mundur karena terkejut. Dari tampilan pertarungan ini, kakaknya secara konsisten mengalahkannya tanpa mengeluarkan usaha sedikit pun. Ray berada dalam kesulitan serius karena semua skillnya terbukti tidak berguna sejauh ini, melihat bahwa kemenangannya pada dasarnya dijamin. Kai menawarkan kakaknya kesempatan untuk diampuni. Yang dia inginkan hanyalah Ray mempermalukan dirinya sendiri dengan berlutut di depannya dan menerima bahwa dia salah karena melawannya secara langsung dalam pertarungan. Menginternalisasi frustrasinya, Ray merenungkan bahwa situasinya sulit karena dia tidak bisa berbuat banyak tentang skillnya atau kumpulan mananya. Pikiran putus asa untuk menyerah dalam pertarungan menyelimuti tubuhnya. Tapi kemudian dia mengingat kehidupan yang sudah dia alami 10 tahun ke depan. Dia tidak lebih dari seorang budak bagi kakaknya yang gila. Itu saja memberinya cukup motivasi untuk melanjutkan pertarungan dan bertahan. Jadi dia merong menolak untuk memenuhi tuntutan Kai. Mendengar itu Raja Ungu menjadi marah. Kakak yang sama, tanpa warna dan lemah menyedihkan itu sekarang berdiri melawannya. Memutuskan untuk habis-habisan, Kai melepaskan teknik overclock-nya. Menguatkan skill bola apinya ke tingkat yang tak terduga dengan mengorbankan penggunaan mananya. Mempersenjatai bola api di tangannya, Kai menunjukkan kekuatan sejati seorang raja. 10 bola api, semuanya muncul mengelilinginya memungkinkannya untuk mengalahkan lawan manapun di jalannya. Melihat teknik itu, Ray mengerti bahwa kekuatan yang sama ini adalah alasan mengapa kakaknya adalah salah satu penyihir terkuat di dunia. Dibandingkan dengan raja-raja lain, dia memiliki kapasitas untuk menghabiskan banyak mana pada satu detik sebagai bakat istimewanya. Namun, meskipun berdiri di ambang kekalahan,
Ray mengaku bahwa dia menunggu Kai mengaktifkan skill itu. Pengumuman mendadak Ray diikuti oleh gerakannya yang percaya diri ke depan. Dia berlari menuju bahaya yang kebanyakan penyihir akan hindari. Sekarang fakta yang jelas tentang serangan bola api 10 pukulan adalah bahwa itu membutuhkan penggunaan teknik overclock. Tapi ada jebakan. Ray melompat ke udara, membuat Kai memanggilnya idiot karena memposisikan dirinya dengan cara terburuk yang mungkin. Saat itulah Kai melepaskan rentetan bola apinya dan mengirimkannya terbang ke arahnya. Itu persis seperti yang telah diantisipasi oleh anak kita. Saat dia memerintahkan penggunaan tangan mananya. Kemampuan yang dia sembunyikan dengan nyaman dari lawannya. Sampai sekarang, tangan mana itu benar-benar menghantam tanah. Mengejutkan Kai dengan pengungkapan bahwa kakaknya mampu mengaktifkan 4 skill, sedangkan untuk Ray, dia percaya bahwa tidak masalah. Jika itu 10 bola api, atau 20, selama dia bisa menghindari pukulan, dia akan baik-baik saja. Jadi, menggunakan tangan mana yang terkait ke tanah, dia menarik tubuhnya dengan gerakan cepat, memungkinkannya untuk berada di belakang Kai tepat saat kemampuan Kai sedang dalam masa pendinginan. Pada saat kritis ini, meskipun Kai memiliki level jauh lebih tinggi dari Ray, Kai tidak berdaya karena teknik yang digunakannya. Karena itulah, dalam waktu singkat itu, dia rentan. Jadi jagoan kita memukulnya dengan serangan tangkap ini yang mengguncang pandangan dunia raja yang sombong itu dan membuatnya terhempas ke tanah. Ray benar-benar yang terbaik karena cerdas dalam cara dia bertarung. Aku terkesan. Ini dia puncaknya. Sekarang dia juga telah memperoleh teknik overclock Kai. Dengan skill itu dan inventaris Ray, pertarungan ini sudah diputuskan. Tapi Kai belum selesai mengutuk saudaranya saat dia bangkit lagi. Jagoan kita sedikit khawatir karena penyihir psikopat ini benar-benar berencana untuk membunuhnya di sini dan sekarang karena telah berhasil memukulnya dengan telak. Dan itulah yang dia lakukan. Melapisi sihir ungunya di dalam isi Lance, dan mengaktifkan skill sejatinya, Demon Lance. Melihat skill itu aktif, Ray ketakutan, karena itu adalah skill terbaik Kai dalam inventarisnya. Masalahnya, dia tidak menyangka saudaranya sudah tahu tentang skill ini. Sejak awal hidupnya, Kai mengirimkan tombak iblisnya ke arah saudaranya yang nyaris tidak bisa menghindarinya. Kecepatan dan kekuatan tombak iblisnya yang luar biasa menyebabkan banyak masalah bagi Ray. Belum lagi bajingan ini bisa menciptakan lebih banyak tombak iblis sesuka hati. Satu-satunya alasan Ray bisa mendaratkan pukulan telak sampai sekarang hanyalah karena lawannya meremehkannya dan bermain-main. Tetapi bahkan dia tahu bahwa kekuatan Raja Ungu sangat menakutkan ketika dia serius. Tombak-tombak iblis terus mengincar korbannya. Ray nyaris tidak bertahan saat dia menghindari setiap tombak. Mengetahui bahwa dia kalah kelas dengan keadaan yang ada. Dengan punggungnya membentur dinding, sepertinya ini adalah akhir baginya. Raja Ungu telah menjebaknya persis seperti yang dia inginkan. Dan dia memiliki cukup mana untuk menghabisinya. Melakukan yang terbaik yang dia bisa saat ini. Ray membalas dengan serangan tombak apinya. Kai jelas mengirimkan tombak iblis lain ke arahnya, menyebabkan ledakan besar saat kedua tombak itu bertabrakan. Dampak tabrakan itu membuat Ray terhempas ke dinding arena dan meninggalkan kawah. Dia praktis berdiri di ambang batas kekuatannya sementara Kai meremehkannya, mengingatkan saudaranya mengapa dia dikenal sebagai Raja Ungu, dan mengapa dia dipuji sebagai salah satu penyihir terkuat yang pernah ada, dan itu bukan kebohongan. Bahkan Ray tahu betul tentang kekuatan saudaranya. Sementara itu, Kai mengejeknya karena bertingkah seperti jagoan dengan beberapa skill di gudang senjatanya. Namun berkat itu, Ray mencapai sebuah kesadaran mendadak. Meskipun dia tidak bisa menandingi saudaranya dalam hal output mental atau skill, dia bisa melakukan hal lain. Dia berpotensi memanfaatkan kekuatan sejati dari skill ungu itu. Sejauh ini dia hanya mensintesis 2 warna karena kapasitas mananya yang terbatas. Menghalanginya melepaskan potensi sejatinya. Jadi itulah yang dia lakukan. Orang ini benar-benar mengaktifkan teknik overclock dan terlihat sangat megah saat melakukannya. Sebagai responnya,
Saudaranya terkejut bahwa dia juga bisa menggunakan teknik yang sama dengannya. Dengan ini, dia sudah menggandakan penggunaan mananya. Dan berdasarkan pengamatannya, dia telah membuka versi yang ditingkatkan dari skill sintesis. Sebuah versi yang tidak dimiliki siapapun dan itu disebut skill sintesis black. Ini persis kartu trofi yang dia butuhkan. Ray tersenyum penuh percaya diri. Menyebabkan Kai sangat khawatir mengetahui bahwa Ray baru saja meningkatkan kapasitas mananya. Jagoan kita mengumpulkan energi di tangannya, merefleksikan. Bagaimana tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mengaktifkan sintesis 3 warna sebelumnya dengan menggabungkan skill bola api merah dengan skill jarum es biru. Dan akhirnya menyempurnakannya dengan skill peningkatan kuningnya. Ray membuka kekuatan hitam keunguan. Sebuah skill yang bersifat hitam. Warna yang bahkan belum pernah ditemui Kai sebelumnya. Untuk memahami ini lebih dalam, kita belajar bahwa mana terdiri dari energi biru, merah, dan kuning. Dan pada suatu titik dia sangat lemah, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan salah satu warna ini. Tetapi analisisnya sendiri salah, tubuhnya unik sedemikian rupa, sehingga bisa menelan ketiga jenis mana. Penyihir yang dulunya lemah dan tidak berwarna itu kini berdiri teguh dengan kekuatan penyihir gelap, dan dia siap mengakhiri karir Kai dengan serangan berikutnya. Dengan penggabungan 3 warna fundamental, terciptalah skill yang sama sekali baru, skill pamungkas yang disebut Black Skill Synthesis. Hitam juga merupakan versi yang ditingkatkan dari skill sintesis normal. Dan ini menghasilkan penciptaan kemampuan yang dikenal sebagai Abyss Flame. Ray merefleksikan bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya menelan mana, dan secara resmi mengumumkan dirinya sebagai penyihir kegelapan. Adapun saudaranya, dia mulai berkeringat dingin di sini dan menggunakan kemampuan proyektilnya untuk menghentikan saudaranya berevolusi lebih jauh. Tombak ungu diarahkan tepat ke kepalanya, tetapi Ray tidak lagi terancam dan sepenuhnya menelan serangan itu menggunakan sihir gelapnya. Pemandangan pertahanan Ray sangat mengejutkan Kai karena sekarang lawannya menyerangnya dengan serangannya sendiri. Raja Ungu mendapati dirinya terpojok, sehingga dia melepaskan proyektil besar dengan harapan dapat melawan bola sihir gelap berbentuk bulat di telapak tangan Ray. Penyihir kegelapan mundur dan akhirnya melepaskan kemarahan dari skill Abyss Flame. Sebuah serangan yang berbenturan dengan kemampuan tombak ungu Kai yang sangat besar. Konflik itu hanya berlangsung sesaat hingga akhirnya kemampuan Kai kewalahan dan kepercayaan dirinya hancur saat serangan itu sepenuhnya mengenainya, mengakibatkan ledakan ungu yang memekakkan telinga. Saat debu mereda, Ray adalah satu-satunya yang berdiri. Tubuhnya kelelahan karena tekanan pertempuran dan penggunaan kekuatan barunya yang berlebihan. Namun hasilnya tidak berbeda. Pertarungan berakhir dengan tubuh Kai yang tak sadarkan diri menghantam lantai dan dia tidur pulas. Ray tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Dia akhirnya mengalahkan saudaranya, meskipun itu adalah versi dirinya yang lebih lemah dari masa lalu. Tiba-tiba layar sistem muncul dan memberitahu penyihir kegelapan tentang perolehan skill barunya. Sekarang Abyss Flame secara resmi menjadi bagian dari inventarisnya, yang berarti Ray telah mencapai tingkat kekuatan baru. Dengan berakhirnya pertempuran, pengawas Hinata terlihat bergegas masuk memeriksa kondisi Ray. Agak lucu bagiku bahwa dia tidak khawatir tentang pria yang berpotensi mati itu. Tetapi anak kita, Ray, malah memberinya sinyal baik bahwa dia baik-baik saja. Hinata memang mengamati pertarungan antara mereka berdua dan dia sama bingungnya tentang skill itu. Tentu saja pada titik ini, anak kita bahkan mulai memahami bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan kemampuannya selamanya, karena itu tidak mungkin. Memamerkan sedikit kekuatan gelapnya, dia berbagi bahwa itu seharusnya semacam skill hitam. Menyaksikan bintik-bintik dan bercak hitam mengelilingi tubuhnya. Mata Hinata melebar menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang memiliki skill unik itu. Karena ini sudah resmi terungkap, Ray ingin tahu apakah dia harus melaporkan secara publik kepada asosiasi tentang skill uniknya. Karena dia lebih suka masalah ini dirahasiakan dan tidak membuat keributan di dunia. Hinata sedikit terkejut dengan reaksinya.
bahkan sampai mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin menyia-nyiakan kesempatan seumur hidup di sini. Anak kita tidak mengerti. Jadi pengawas mencerahkannya dengan menjelaskan bahwa setiap perwakilan terkuat dari warna mereka sebenarnya diberikan gelar raja. Ini dibuktikan dengan Kai sebagai Raja Ungu karena dia yang terkuat dalam kategori itu. Hinata menyatakan bahwa karena dia adalah satu-satunya penyihir hitam di seluruh dunia, mereka bisa secara resmi mendeklarasikannya sebagai Raja Hitam secara langsung. Itu nama yang gila. Tapi kau tidak mendengarnya dariku. Untuk sesaat dia merenungkan kemungkinannya. Itu masih tidak sejalan dengan minat pribadinya. Jadi dia pada dasarnya menolak sorotan untuk saat ini. Ada juga masalah levelnya yang sangat rendah dibandingkan dengan raja-raja lain yang bisa menimbulkan masalah. Mengganti topik, Ray mengalihkan perhatiannya kepada pemuda yang tertidur itu dan meminta Hinata untuk pergi memeriksa kondisi pria itu, tetapi pengawas sama sekali tidak khawatir. Percaya bahwa dia akan pulih seperti semua raja karena mereka memiliki faktor penyembuhan yang tinggi. Dia bermaksud membawanya ke bangsal medis. Tiba-tiba kedua ponsel mereka bergetar bersamaan, menerima pesan yang mengkhawatirkan. Saat Ray memeriksa pesan itu, dia mengetahui peringatan kritis tentang kemunculan Dungeon berbahaya dengan rekomendasi level minimum 70. Hinata terkejut, tetapi anak kita benar-benar ketakutan. Dungeon Ikebukuro yang menakutkan akhirnya tiba, dan meskipun level yang direkomendasikan adalah 70, raja-raja saat ini masih berada di level 50 atau lebih pada titik waktu ini. Dalam garis waktu asli, pada minggu pertama, semua raja dengan putus asa menemukan betapa lemahnya mereka sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu alasan mengapa Dungeon Ikebukuro unik, karena dibiarkan terbengkalai untuk sementara waktu. Tapi itulah yang justru mengakibatkan dimulainya tragedi pembantaian saat monster-monster meran yang menakutkan mulai meletus keluar dari Dungeon. Fenomena ini dikenal sebagai keruntuhan Dungeon, yang dapat dimengerti terjadi ketika sebuah dungeon tidak diselesaikan dalam durasi waktu yang ditentukan setelah kemunculannya. Tentu saja, bahkan pada awal cerita ini, mereka sama sekali tidak tahu bahwa sesuatu seperti keruntuhan dungeon bisa terjadi. Mereka tidak tahu bahwa sebuah dungeon didasarkan pada batas waktu dan bahwa monster akan berkumpul di luar jika dibiarkan. Dungeon Ikebukuro menjadi yang pertama dari jenisnya. Diklasifikasikan sebagai keruntuhan dan pelanggaran dungeon pertama dalam garis waktu asli dan mengakibatkan banyak korban. Tokyo sepenuhnya diliputi monster tingkat tinggi yang mengamuk dan meninggalkan lautan darat di belakang mereka. Karena hanya sedikit orang yang selamat, tetapi kali ini Ray bertekad untuk menghentikan tragedi mengerikan ini terjadi lagi. Karena dia menyatakan itu adalah tanggung jawab pribadi untuk menghentikan keruntuhan Dungeon. Penyihir hitam menyatakan kepada Hinata bahwa dia akan menaklukkan Dungeon secara mandiri. Sebuah pernyataan yang terdengar mengkhawatirkan bagi pengawas yang percaya itu terlalu berbahaya bahkan dengan mempertimbangkan skillnya. Lalu ada fakta bahwa hanya penyihir peringkat A yang bahkan diizinkan untuk mengakses Dungeon dengan tingkat rekomendasi tinggi seperti ini. Ya, untungnya dia punya banyak waktu luang sebelum keruntuhan Dungeon resmi terjadi. Mengetahui bahwa ujian evaluasi peringkat A berikutnya akan diadakan dalam waktu seminggu, Ray menyatakan bahwa dia akan melesat ke puncak peringkat A dengan hasil ujiannya yang akan datang.